Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di meja saya ini ada 3 TWS Bluetooth yang harganya tuh murah sob, nggak sampai 150.000. Bahkan salah satunya ada yang nggak sampai 100.000. Tapi ketiga TWS Bluetooth ini udah punya display buat indikator baterainya sob. Pokoknya udah gaya mewah lah. Nah, kamu bisa lihat sendiri nih sob, ketiga TWS yang ada displaynya ini harganya tuh nggak mahal sob. Paling mahal itu 139 ribuan dan paling murah 96 ribuan. Ini waktu saya beli harganya segini ya, lagi harga coret. Saya beli tiga-tiganya ini di satu toko yang sama, tapi barangnya beda-beda. Ya buat kamu yang nanya-nanya, saya belinya di Lazada, kamu bisa cek di deskripsi video. Di situ ada linknya untuk beli ketiga TWS earphone yang harganya nggak mahal ini. Dan pertama kita bahas TWS yang paling murah ya. Yang ini nih, TWS L21. L21 Pro yang harganya 96 ribuan tadi. Sesuai harganya ya, boxnya tuh kelihatan dan berasa murah. Di sini kita bisa lihat spesifikasi yang diunggulin, ada high capacity, high fidelity sound quality, HD call, dan IPX5 waterproof. Ini warnanya warna hitam ya. Oke, di sini spesifikasi lainnya lagi, udah Bluetooth 5, terus charging time-nya 2 jam, standby time-nya 120 jam, musik time-nya 40 jam. Oke, kita buka langsung aja ya, lihat. Di dalam kotaknya kita dapat apa aja. Pertama tentu aja kita dapetin ini TWS earphone-nya sekaligus sama charging case-nya. Kedua kita dapat ear tips cadangan, ada 2 pasang. Terus kita dapat juga kabel charger micro USB pendek ya, warna putih. Dan tentu aja kita dapat manual book-nya yang ini bahasanya Indonesia dan Cina. Inggris dan Cina ya. Nggak ada bahasa Indonesianya. Dan ini cuman begini doang, simple banget. Dan bisa kamu lihat sendiri desain dan build quality dari charging case-nya ini ya sesuai harga ya, berasa murahnya. Bodinya terbuat dari bahan plastik dan tutupnya juga dari bahan plastik yang hitam transparan. Terus di bagian belakangnya sini kamu bisa temuin adanya charging port micro USB. Di bagian depan nggak ada ya LED indikator karena di bagian atas ini ada indikator di dalamnya. Dan tutupnya ini tuh udah magnetic, tapi dia nggak pakai sensor, jadi kalau dibuka gini nggak nyala ya ininya, display indikatornya nggak nyala. Jadi kita kalau mau nyalain tuh kita mesti diangkat begini terus pasang lagi. Oke, ulang. Nah, kayak gini, 23% sisanya. Caranya kayak gini, jadi kita nggak bisa asal buka gini aja, karena dia nggak ada sensor buat ngedeteksi tutupnya. Dan magnetiknya ini juga nggak kenceng ya sob ya. Agak lemah, jadi kalau misalkan jatuh kemungkinan besar langsung berantakan. Earbuds-nya pada pergi kemana, dianya kebuka gitu ya. Untuk earbuds-nya sendiri juga terbuat dari bahan plastik, mengusung desain in-ear dan mengadopsi sistem tekan untuk pengoperasiannya. Sekali tekan untuk play pause, 2 kali di kiri atau di kanan untuk pindah lagu, dan 3 kali tekan untuk ngatur volume. Kalau di kanan buat naikin volume, kalau di kiri buat nurunin volume. Sementara kalau ditekan dan tahan agak lama untuk nyalain atau matiin masing-masing earbud. Tapi menurut saya sob, ini sistem tekannya tuh berasa kasar ya. Karena kalau pas kita pakai, kita tekan-tekan itu berasa berisik banget di kuping. Cetak, 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 cetak gitu. Berisik banget. Ya wajar ya, ada harga, ada rupa. Nggak sampai 100.000, build quality segini tuh udah keren kalau menurut saya. Di masing-masing earbuds-nya ini juga ada LED notifikasi warna merah kalau lagi charging, merah biru kedip cepet kalau lagi proses pairing, dan biru kedip-kedip kalau udah terkoneksi. Dan pas dipakai di kuping kayak gini sob, ini tuh fitting di kupingnya tuh lumayan enak ya, lumayan ngepas. Terus juga bisa mengisolasi dengan baik suara dari luar ruangan. Dari luar kayak gini tuh terisolasi dengan cukup baik dan cukup nyaman dipakainya. Nggak khawatir jatuh walaupun kita jingkrak-jingkrak, karena ini dia benar-benar fit di kuping. Untuk kualitas suaranya sendiri, ya kalau saya bilang sih voice clarity-nya kurang banget ya, agak kurang jernih. Sementara untuk bagian tuningnya, karakteristik suaranya, power bass-nya tuh beneran mantap sih sob, beneran nonjok, beneran berasa banget. Sementara bagian vokal dan treble berasa cukup. Yang pasti kalau dipakai buat dengerin musik yang beatnya enak, buat kayak musik-musik kayak dangdut gitu yang bassnya enak juga, ini tuh lumayan mantap karena bassnya nonjok sob. Ya untuk kualitas suaranya sih menurut saya udah cukup bagus ya, untuk kelas harga nggak sampai 100.000. Apalagi ini ada LED indikator di charging case-nya, LED display indikator. Kalau buat nonton video juga delay-nya masih tipis banget, jadi masih berasa nyaman. Dan daya tahan baterainya untuk tiap earbuds ini sekitar 3-4 jam, ya tergantung pemakaian. Terus kalau charging case-nya bisa ngecas lebih dari 2 kali pengisian. Harga nggak sampai 100.000 worth it?
Ya, kalau seandainya ini awet, ya worth it. Tapi ini saya belum cobain lama ya, ini saya cobainnya cuma sebentar, cuma ngecek-ngecek doang, terus saya pakai di kuping berasa enak. Kalau seandainya ini benar-benar awet dipakainya, worth it nggak sampai 100.000. Sekarang kita ke yang kedua, ke yang paling gede kalau menurut saya form faktornya. Tapi harganya ini nggak paling gede, ini harganya menengah. Ini dia, TWS F9, InGKT F9. Kayak tadi ya, desain boxnya itu berasa murah banget dan build quality dari boxnya juga tipis, berasa murah banget. F9 True Wireless Headset. Ini ada sistem touch ya, kalau tadi kan sistem tekan, kalau ini sistem touch nih kalau dilihat dari logonya kayak gini. Terus udah pakai Bluetooth 5 juga. Baterai capacity-nya kayaknya gede nih ya. Terus calling music, wireless unlimited, dan real and wireless. Di sini kita dikasih tahu ya, ini kecil banget tulisannya. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Di sini ketulis kalau dia tuh untuk masing-masing earbuds-nya baterainya tuh 50 mAh. Working distance-nya 10 meter. Working time-nya sekitar 4 jam untuk masing-masing earbud. Terus ya udah sisanya sih biasa aja ya. Oke, kita buka ya. Isinya tuh kayak apa sih? Harga 129 ribuan, 120 ribuan lah kalau kita bilang. Oke, pertama di sini kita tentu dapetin charging case sekaligus sama earbuds-nya. Bentuknya kayak gini sob. Lumayan gede ya. Kayak gini bentuknya. Terus yang lainnya kita dapetin juga. Di sini ada kabel chargernya, micro USB pendek. Terus dapat ear tips cadangan yang ukurannya berbeda, ada 2 pasang, dan juga user manualnya. Bisa kamu lihat ya sob, ini charging case-nya ukurannya agak gede sob, agak gede di tangan, dan build quality-nya mirip-mirip kayak yang tadi. Berasa nggak mahal dan berasa nggak murahan juga. Ini sedikit lebih baik sih kalau saya bilang untuk build quality-nya. Bodinya juga terbuat dari bahan plastik dan tutupnya juga dari plastik, dan ini tutupnya plastiknya transparan juga. Terus juga dia udah ada magnetiknya, dan ini magnetiknya sedikit lebih kencang dibandingin yang tadi yang L21 Pro. Nah, di bagian belakang sini kita bisa temuin ada port USB-A dan port USB micro. Dimana port USB-A-nya ini untuk output dan USB micro-nya ini untuk ngecas. Jadi bisa dikatakan ini tuh bisa jadi power bank cadangan sob. Ya power bank darurat lah, karena ini kalau saya baca di spesifikasi di ininya ya, di toko jualannya itu, ini kapasitas baterainya cuma 2000 mAh. Tapi bisa ngecas sekitar lebih dari 15 kali untuk masing-masing earbuds-nya ini. Dan sama kayak tadi ya, kalau kita buka kayak gini tuh dia tuh nggak langsung otomatis nyala, karena di sini nggak ada sensornya, cuma magnet biasa aja. Jadi kalau dia mau nyala, mau tahu kayak gimana ininya, sisa kapasitas baterainya, kita mesti angkat dan taruh lagi. Di sini kelihatan ya, masing-masing earbuds-nya ini ada kapasitasnya, sisanya di atasnya sini, di LED-nya. Terus di tengah sini ada sisa kapasitas dari charging case-nya. Menarik kan? Harganya cuma 120 ribuan lebih, tapi dapat kayak gini, bisa jadi power bank juga. Dan untuk masing-masing earbuds-nya ini build quality dan desainnya jauh lebih kece, lebih bagus dari L21 yang pertama tadi dibahas. Feel-nya berasa solid banget. Terus ada juga lambang sidik jari gini di bagian touch sensornya, jadi kelihatan tambah keren aja sih. Dan kayak yang tadi saya bilang, ini udah sistem touch dengan kendali yang cukup lengkap sob. Sekali tap untuk play dan pause lagu, 2 kali tap untuk pindah lagu, 3 kali tap untuk naikin atau nurunin volume, dan tap serta tahan 1 detik untuk ngomong ke asisten pintar. Terus kalau di tap dan tahan agak lama untuk nyalain atau matiin earbuds-nya. Sementara kalau dipakai di kuping ya kayak gini, itu fitting di telinga tuh lumayan nyaman ya, nyaman banget kayak yang tadi. Cuman untuk karakteristik suaranya ini bassnya cukup dominan sob, tapi bagian treble dan bagian vokalnya nggak mendem, cukup powernya. Jadinya enak banget kalau buat dengerin musik yang jedak-jeduk, yang bassnya dominan. Terus untuk voice clarity-nya juga ini jauh lebih jernih dibandingkan yang pertama tadi. Ini lebih clear. Terus kalau kita pakai buat nonton video juga ya berasa sih delaynya tipis-tipis, tapi masih cukup nyaman buat nonton sinetron online. Dan yang menarik adalah ini, charging case-nya bisa dipakai sebagai standing smartphone secara vertikal kayak gini. Jadi enak nih buat nonton video vertikal sambil pakai earphone TWS-nya. Dan dengan harga 120 ribuan ini worth it apa enggak? Ya saya bilang sih ini cukup worth it ya, kalau awet. Kayak yang tadi, saya nyobainnya nggak lama sob. Cuma sehari 2 harian aja buat nyobain, buat bikin video reviewnya ini. Jadi kalau masalah ketahanan, masalah awet atau enggak, saya belum bisa komentar karena saya belum bisa nyobain sebulan atau 2 bulan. Makanya, buat kamu yang udah punya, yang udah nyobain, ditungguin komentarnya. Biar makin komplit informasi dari video ini.
Oke, sekarang kita pindah ke TWS earphone yang paling mahal ya, yang ketiga. Ini kita singkirin dulu. Gini boxnya sob. Saya agak bingung aja sama penamanya ya. Sama-sama pakai embel-embel F9 di kotak penjualannya. Yang tadi TWS F9, ini juga TWS F9. Jadi bingung kan? Harganya beda dan bentuk serta modelnya juga beda. Walaupun bedanya cuma 10.000 doang. Tapi kalau nama produk di Lazadanya sih ini udah ada tulisannya ya. Bluetooth headset HD Hi-Fi TWS dengan kotak charger. HD Hi-Fi TWS. Sekarang aja yang rata-rata tuh masih 3D ya, nggak ada 4D, nggak ada 5D. Ini bisa ngeklaim HD. Emang ya, produk Cina itu kalau yang murah meriah itu bikin menarik dengan klaim-klaim yang luar biasa kayak gini. Oke, balik lagi ke sini. Ini boxnya kayak tadi ya. Boxnya tuh berasa banget murah, tipis, dan desainnya kayak gini. Cuman foto orang aja, nggak tahu deh ini orang dibayar atau enggak ya buat ini, buat jadi model. Untuk spesifikasi yang diunggulin juga sama sob. Ini cuman ada wireless, terus ini nggak tahu nih tulisannya tulisan cacing semua. Yang pasti ini chargingnya, ini chargernya, baterainya awet banget. Udah, kita cobain ya. Kita buka isi kotak penjualannya apa aja. Oke. Nah, pertama di sini kita dapat user manual, pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Terus juga kita dapat charging case-nya yang mirip kotak bedak ya, bentuknya mirip kotak bedak, tapi dia ukurannya tuh nggak besar ya, dia ukurannya kayak kartu ATM doang, nggak terlalu besar. Terus kita juga dapetin di sini ada kabel charger micro USB pendek warna hitam, dan juga ada 2 pasang ear tips cadangan dengan ukuran yang berbeda sob. Nah, kita ke charging case-nya. Ini build quality-nya juga sama kayak yang tadi ya. Yang pasti lebih firm, lebih solid dibandingin sama yang L21. Tapi ini bahan itu sama-sama plastik dengan finishing matte. Terus dan bagian atasnya ini, tutupnya ini pakai bahan plastik juga, tapi desainnya itu dia glossy dan transparan juga kayak yang tadi F9 yang sebelumnya dan juga L21 Pro. Cuman bedanya adalah ini tutupnya ini dia tuh belum magnetic sob. Jadi mesti pakai sistem pengait, dan seandainya sistem pengaitnya ini, bagian pengaitnya ini dia patah, ya kemungkinan nggak bisa ditutup lagi. Nah, di sisi kanan ini kita bisa temuin ya, port micro USB untuk ngecas, terus di sisi kiri ada port USB A untuk ngecas smartphone kita. Jadi ini bisa difungsikan sebagai power bank darurat juga sob. Dan ini katanya sih klaimnya, ini kapasitas baterainya itu 3000 mAh, lebih gede dari tadi yang cuma 2000 mAh. Ya klaimnya ya, saya belum cek sampai habis. Ini sayang banget ya, ini dia tuh belum magnetik. Dan kalau misalkan, sekali lagi ya, kalau misalkan sistem pengaitnya patah, udah dia nggak bisa ditutup lagi. Ini paling mahal tapi kok jadi berasa gayanya paling murah ya. Dan kalau kita buka kayak gini sob, ini kita bisa lihat ya, ini sama kayak tadi juga, dia tuh masih manual untuk nyoba buat ngebangunin LED indikatornya. Dan kamu bisa lihat di sini sob, di bagian atas ini ada indikator buat kapasitas baterai, charging case-nya yang tengah ya, dan yang kiri dan kanan ini yang titik-titik adalah indikator kapasitas baterai dari masing-masing earbuds-nya. Untuk masing-masing earbuds-nya sendiri, kualitas build-nya malah di tengah-tengah antara L21 Pro dan F9 yang udah dibahas tadi. Dari bahan plastik juga dengan LED indikator di sekeliling touch sensor yang membentuk tapal kuda. Nyalanya merah kalau lagi di charge, kedip merah biru kalau lagi pairing, dan kedip biru lambat atau bahkan nggak nyala kalau lagi udah terkoneksi. Untuk sistem kendalinya juga sama kayak F9 yang tadi. Ini tuh kalau sekali tap, mau di kiri ataupun di kanan, itu buat play pause. Terus tap 2 kali di kiri ataupun kanan, itu buat pindah ke lagu sebelumnya atau sesudahnya. Terus kalau di tap 3 kali, itu buat ngatur volume. 3 kali di kanan buat naikin volume, 3 kali di kiri buat nurunin volume. Terus tap dan tahan sebentar buat manggil asisten pintar, dan tap serta tahan agak lama buat matiin masing-masing earbuds-nya sob. Ya untuk harga nggak sampai 150.000, ini kontrol sentuhnya tuh udah termasuk lengkap banget sih kalau saya bilang. Dan kalau kita pakai di kuping kayak gini sob, ini tuh fittingnya di kuping itu berasa pas dan berasa nyaman untuk di kuping saya ya. Dan isolasi suara dari luar juga cukup baik, jadinya kalau kita di tempat yang agak berisik, suara dari musiknya tuh masih kedengeran banget. Tapi untuk kualitas suaranya kayak gimana, ini beda dibandingin yang lain. Ini voice clarity-nya paling jernih sob. Cuman kalau di bagian tuningnya, ini tuh bisa dibilang
Karakter suaranya tuh balance ya. Bassnya ada tapi nggak berasa nonjok, cuman berasa cukup. Terus bagian vokal dan bagian treble-nya juga berasa cukup. Jadi bisa dibilang flat. Bisa dipakai buat dengerin musik genre apa aja masuk. Mau genre akustik asik, mau genre yang jedak-jeduk juga nonjok, masuk. Dan kalau dipakai buat nonton video, ini delaynya lebih tipis dibandingin yang F9 sebelumnya. Lebih nyaman banget buat nonton video. Apalagi charging case-nya ini bisa dipakai buat standing smartphone secara horizontal gini. Klop banget dah buat ngabisin serial di Netflix. Ya, problemnya adalah ini garansinya cuma sebulan. Masing-masing earbuds ini garansinya cuma sebulan sob. Jadi bener-bener semoga awet. Dan kalau beneran awet, ini recommended banget. Harganya hemat. Di harga segitu juga ini performa dan fiturnya cukup hebat. Nah, kira-kira nih sob, kalau misalkan kamu seandainya disuruh milih, kamu pilih yang mana nih? Yang paling kecil L21 ini yang paling murah, yang kayak kotak bedak ini yang paling mahal, atau yang F9 ini yang paling gede charging case-nya? Coba deh komentar. Dan Bang Teno pamit, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kira-kira TWS-nya dibuat apaan ya? Dijual lagi murah banget. Buat giveaway ya, siapa?